Di awal film diperlihatkan sebuah game perang yang tergambarkan dalam wujud nyata. Ada beberapa karakter yang sedang melakukan mabar di game tersebut. Salah satu karakternya bernama Gyunyu, dan nama karakter di dalam gamenya adalah Deja. Dia setiap hari mabar dengan teman-temannya. Akan tetapi, dia tidak pernah bertemu dengan teman mabarnya itu. Mereka cuma menjalin pertemanan di dalam game. Gyunyu ini adalah salah satu pemain pro player di dalam game. Dia terkenal karena keahliannya menyusun strategi game. Dan ternyata Gyunyu dulunya adalah seorang atlet taekwondo yang terpaksa berhenti. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bermain game online setiap harinya. Pada saat bermain game, secara tiba-tiba Gyunyu mendapatkan panggilan dari perempuan yang tidak dikenal. Wanita tersebut meminta Gyunyu mengembalikan HP-nya yang tertinggal di sebuah warnet. Awalnya Gyunyu tidak mempedulikannya, akan tetapi wanita tersebut akan membayar Gyunyu dalam jumlah yang besar jika Gyunyu mau mengantarkan HP tersebut. Gyunyu pun mau mengantarkan HP tersebut. Sesampainya di rumah si wanita itu, Gyunyu pun menaruh HP tersebut di rumah wanita itu dan mengambil bayarannya. Tiba-tiba, tanpa sebab yang ia ketahui, ia pun pingsan dan terbangun ketika polisi datang dan menangkapnya. Ia ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Gyunyu pun heran saat barang bukti berupa rekaman CCTV, sperma dirinya dan sidik jari di lokasi kejadian. Karena hal itu, namanya pun menjadi sorotan di media. Ibu Gyunyu menyewa pengacara untuk membelanya di pengadilan, dan pengacara ini bernama Jong. Sesampainya di persidangan, pengacara tersebut tidak dapat membantu banyak, dan Gyunyu pun ditahan lantaran bukti yang sangat kuat. Gyunyu dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Gyunyu tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Gyunyu yang rada lugu menjalani hari-hari di penjara. Terlihat kelompok geng mengawasinya dari kejauhan. Di dalam penjara, Gyunyu disiksa oleh tahanan lainnya, dikarenakan ia tahanan baru dan sangat polos. Ibunya sering datang menjenguk Gyunyu. Ibunya berkata, ia sebentar lagi akan dibebaskan, lantaran ada seseorang yang menemukan bukti bahwa Gyunyu tidak bersalah. Namun selang beberapa hari, pengacara Gyunyu datang dan memberitahukan bahwa ibunya Gyunyu sedang sakit dan akhirnya meninggal dunia. Gyunyu pun sangat depresi, karena satu-satunya orang yang dimilikinya telah tiada. Lalu scene berpindah di mana salah satu tahanan yang ingin melukai Gyunyu, tetapi karena Gyunyu menyadari akan hal tersebut, Gyunyu melukai wajah tahanan itu. Lalu ia menusukkan pistol tersebut ke perutnya, agar dia bisa sampai ke rumah sakit untuk melarikan diri. Nah, sebenarnya kisah seru Gyunyu diperlihatkan saat pelariannya menghindari kepolisian. Dia menemukan seorang Afrikan yang sedang berbulan madu yang memiliki mobil yang sedang mogok. Melihat hal itu, Gyunyu pun membantunya memperbaiki mobil tadi. Dan dia dibantu melarikan diri dari kepolisian oleh sepasang Afrika yang dia tolong. Lalu Jung si pengacara dikagetkan dengan Gyunyu yang datang ke apartemennya. Jung pun menjelaskan kepada Gyunyu kalau ibunya mati karena bunuh diri. Di sini, Gyunyu tidak percaya kalau ibunya mati bunuh diri tanpa sebab yang jelas, dan si pengacara ini memberikan kalung peninggalan ibunya kepada Gyunyu. Sebelumnya pengacara ini sudah menelpon polisi sebelum Gyunyu datang ke apartemennya untuk memberitahukan keberadaan Gyunyu. Mengetahui hal itu, Gyunyu segera melarikan diri. Dia pun menuju warnet untuk mendapatkan informasi. Pada saat dia membuka emailnya, dia melihat salah satu pesan yang datangnya dari seorang hacker. Di video itu, berisikan bukti penjelasan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Gyunyu pun diajak bertemu di suatu tempat oleh si hacker. Sesampainya Gyunyu di tempat itu, ternyata salah satu teman game online-nya selama ini adalah seorang wanita. Wanita ini bernama Cindy. Cindy lalu mengajak Gyunyu ke tempat persembunyiannya, yang dimana dia akan membantunya menyelesaikan kasus Gyunyu dan mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Pada saat makan, Cindy memberitahukan bahwa akan ada beberapa orang yang datang menemuinya. Gyunyu sempat takut
karena dia berpikir yang datang adalah petugas kepolisian. Namun ternyata mereka semua adalah teman-temannya yang ada di dalam game tersebut. Tujuan mereka datang untuk membantu Kyunyu menemukan pelaku yang membunuhnya. Setelah itu, Cindy pun dengan komputernya menyelidiki kasus yang menimpa Kyunyu. Di sisi lain, Kyunyu dan Pandu menyelidiki dua orang pria yang memakai jas yang terlihat mencurigakan. Mereka berdua sedang membawa peti alat musik ke dalam suatu tempat. Terlihat seorang petugas yang sedang membersihkan karpet dan lantai yang dipenuhi dengan darah. Melihat peti itu dibawa keluar, Pandu pun memberitahukan kepada Kyunyu bahwa petinya sudah dibawa menggunakan truk. Kyunyu dan Pandu pun mengikuti mobil tersebut. Truk tersebut mengarah kepada sebuah gedung, dan ternyata mobil itu membawa petinya ke atas gedung. Mereka pun menyamar untuk memasuki gedung tersebut dan meretas sistem keamanan gedung agar mereka mudah untuk masuk. Setelah peretasannya berhasil, Kyunyu langsung masuk ke salah satu ruangan yang diarahkan oleh Cindy. Di dalam ruangan, Kyunyu melihat peti alat musik yang tadi siang sempat mereka lihat. Ternyata di dalam peti itu terdapat seorang mayat artis yang sangat terkenal. Tak berapa lama, ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata selama ini terdapat sebuah organisasi yang bekerja untuk memalsukan pelaku pembunuhan. Kyunyu pun melihat mereka melakukan hal yang sama, yaitu menjebak seorang kurir untuk dijadikan pelaku pembunuhan. Dengan rencana yang tersusun rapi dan sangat matang, mereka menemui korban dengan menyamar dan membuatnya pingsan, sehingga mereka bisa mengambil sampel DNA dan sampel sidik jari yang sama persis dengan korban. Siapa sangka, ternyata dalang dari semua ini adalah si pengacara Kyunyu. Jung, si pengacara ini, adalah hacker psikopat. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia disewa oleh kliennya untuk memanipulasi suatu kejadian. Dalam ruangan rahasianya, dia sedang mencari target selanjutnya yang akan dijadikannya korban, seperti Kyunyu. Di sisi lain, Kyunyu yang membawa sidik jari itu menyuruh Cindy untuk melacak sidik jarinya. Dikarenakan Kyunyu tidak mau gadis itu bernasib sama dengan dirinya, Kyunyu pun mengikuti gadis tersebut, dan Cindy pun menyadap HP miliknya agar mereka tahu dengan siapa saja gadis itu berhubungan. Tak lama kemudian, HP yang disadap Kyunyu terhubung dan ia mendengar suara wanita yang sama persis dengan yang menelponnya kemarin, yang meminta agar Kyunyu mengembalikan HP-nya kemarin. Cindy pun meretas lokasi wanita tersebut, dan Kyunyu mengejar wanita itu. Akan tetapi, dia gagal. Karena merasa terancam, pengacara Kyunyu pun menyuruh mantan napi yang sering memukulinya di penjara untuk membunuh Kyunyu. Saat akan dibunuh, untung saja dia masih selamat, karena dibantu dengan Cindy yang menelepon kepolisian. Kyunyu pun curiga, kenapa selalu ada orang yang mengetahui posisi Kyunyu. Dan Kyunyu menyadari ada alat pelacak di kalung ibunya tersebut. Dia pun membuangnya. Kyunyu pun mendatangi pengacara tersebut dan menghajar pengacara tersebut hingga babak belur. Akhirnya, kebusukan pengacara itu pun terungkap. Di dalam ruangan tersebut terdapat meja elektronik yang berisi data-data kasus pembunuhan milik pengacara tersebut. Lalu Kyunyu berusaha mengcopy data meja itu, akan tetapi dikarenakan jumlah file yang sangat besar, itu membutuhkan banyak waktu. Sementara itu, Kyunyu mendapatkan telepon masuk dari teman-temannya, dan ternyata mereka sudah disandra oleh MacDog, salah satu tahanan yang mengejar Kyunyu pada saat di penjara. Mereka juga diancam akan dibunuh. Kyunyu pun pergi untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Setibanya Kyunyu di sana, Kyunyu pun menghajar mereka semua dengan sangat cepat. Dikarenakan dia dulunya adalah seorang atlet taekwondo, sangat mudah baginya membereskan mereka semua. Kyunyu pun dan teman-temannya berhasil kabur. Di sisi lain, nama Kyunyu sudah tersebar luas di media sosial. Lalu Kyunyu berhenti di depan stasiun televisi dan menyerah. Pengacara tersebut
sangat senang mendengar bahwa Kyunyo tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Akan tetapi, di tengah kesenangan tersebut, tiba-tiba data-data yang dimiliki pengacara itu hilang dan lenyap, dikarenakan USB yang ditandakkan Kyunyo masih memproses data-data tersebut. Cindy pun dengan cepatnya meretas USB itu dan menyiapkan siaran langsung untuk membongkar kebusukan pengacara itu. Singkat cerita, semua kasus yang direkayasa oleh pengacara itu terbongkar, dan akhirnya kasus Kyunyo dan teman-temannya sebagai buronan telah dicabut, karena bukti-bukti yang menunjukkan si pengacara lah yang menjadi dalang dibalik semua itu. Pengacaranya pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Di scene terakhir, diperlihatkan Kyunyo dan teman-temannya yang berbahagia, dan film pun berakhir.